salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar nama Nuaiman, apa yang terbesit dalam hati Anda? Pasti orang yang lucu, suka guyon, tukang ngeprank, dan beberapa peristiwa lain yang sifatnya kocak dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Surat Bercerita dapat kembali hadir menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi khasanah keislaman. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, Surat Bercerita akan menceritakan kisah lucu dari sahabat Nabi, yaitu Nuaiman dan seorang kakek yang buta. Nuaiman adalah salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang membuatnya berbeda dari sahabat-sahabat yang lain adalah tingkahnya yang lucu. Memang di kalangan sahabat, Nuaiman adalah sosok yang terkenal kocak dan sering bercanda dengan siapa saja. Bahkan kadang level bercandanya sampai tahap keterlaluan. Banyak membuat korbannya marah bercampur geli. Salah satu kejadian kocak yang sempat viral hingga terekam dalam sejarah ialah saat Nuaiman mengerjai seorang kakek yang buta. Begini ceritanya. Di kota Madinah terdapat seorang kakek yang buta, namanya Mahromah. Usianya mencapai 115 tahun. Ia harus menggunakan tongkat ketika berjalan. Suatu hari, ketika kakek tersebut hendak buang air kecil, ia berjalan tak tahu arah hingga sampai di lingkungan masjid. Dengan santai, kakek itu membuka celana untuk bersiap mengeluarkan air kencing. Sontak orang-orang berteriak, "Woi, Mbah, jangan kencing di sini. Ini masjid," kata mereka dengan nada geram. Lantas setelah itu Nuaiman menghampiri kakek buta tersebut dan menuntunnya secara perlahan sambil berbisik sopan, "Mbah, sini kalau mau kencing, jangan di sini. Ini masjid. Saya akan tunjukkan tempat kencing untuk Mbah." Sambil menuntun kakek buta tersebut, kemudian setelah beberapa saat Nuaiman kembali berbicara pada kakek Mahromah. "Nah, silahkan jongkok di sini dan monggo kalau mau buang air kecil." Mahromah yang buta pun percaya dengan orang yang menuntunnya itu. Setelah si kakek kencing, Nuaiman langsung lari meninggalkan kakek tersebut. Kemudian saat kakek Mahromah yang sedang kencing, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan banyak orang yang membuatnya kaget bukan main. Bagaimana tidak, ternyata tempat yang dibuat untuk kencing kakek Mahromah itu masih berada di dalam masjid. Pantas hal itu membuat para masyarakat marah. Dengan polos dan tidak tahu menahu, Mahromah pun meminta maaf akan perbuatannya dan bertanya pada orang-orang siapa sebenarnya orang yang begitu kurang ajar tadi hingga menipu seorang kakek yang buta sampai mengencingi masjid. Nuaiman bin Amr jawab mereka. Mendengar nama orang yang tengah mengerjainya, si kakek sampai marah dan mengatakan, "Awas kau Nuaiman, kalau sampai aku bertemu denganmu, tunggu saja pembalasanku. Akan kuhajar engkau dengan tongkat ini." Hari demi hari berlalu, meski kejadian memalukan tersebut tak akan pernah bisa dilupakan
oleh kakek Mahromah. Suatu hari, kakek Mahromah yang buta merencanakan pembalasan kepada Nuaiman. Ia pergi menuju masjid untuk melancarkan pembalasannya tersebut. Sesampainya di depan masjid, ia bertanya kepada para pemuda, "Nak, bisa tunjukkan kepadaku di manakah Nuaiman berada?" Pemuda tersebut menjawab, "Oh ya kek, sini saya tunjukkan di mana Nuaiman," jawab pemuda itu. Setelah itu, bukannya ditunjukkan ke tempat Nuaiman, si kakek malah dituntun ke arah Khalifah Utsman bin Affan yang sedang sholat. Yang mana Khalifah Utsman adalah orang yang sangat khusyuk dalam sholatnya, hingga tidak pernah teralihkan oleh situasi di sekitarnya. Si pemuda kemudian berbisik pada kakek Mahromah, "Ini Mbah, Nuaiman ada di depanmu, sedang sholat." Mahromah dengan senang menjawab, "Iya nak, biar aku kencingi dia, karena orang ini yang pernah mempermalukan saya." Dengan mantap, si kakek Mahromah membuka celana, kemudian mengencingi orang yang tengah sholat di depannya, tanpa mengetahui sebenarnya yang sedang ia kencingi adalah sang Khalifah Utsman bin Affan. Sontak warga marah dan berteriak kepada Mahromah, "Woi, dasar kakek kurang ajar, sudah kemarin kencing di masjid, sekarang malah berani mengencingi Khalifah." Kakek buta tersebut mendapatkan banyak cacian dari orang-orang yang kebetulan saat itu melihat kejadian tersebut. Dengan wajah memelas dan polos, si kakek ini pun menceritakan kronologi kejadian itu. "Sebenarnya aku itu gak ada maksud mengencingi beliau Khalifah. Yang mau aku kencingi sebenarnya adalah Nuaiman, bocah kurang ajar yang pernah mengerjai saya kemarin." Salah seorang dari warga pun menjawab kakek itu, "Aduh mbah, Nuaiman yang pengen Anda kencingin itu orang yang tadi nuntun simbah ke arah Pak Khalifah Utsman bin Affan." "Astagfirullah, berarti saya dikerjain 2 kali dong," kata Mahromah si kakek buta. Begitulah kelakuan Nuaiman, sahabat Rasulullah yang sudah terkenal sebagai humoris yang handal, meskipun kadang kurang ajar. Namun bila ada seseorang yang menghujat Nuaiman, Nabi Muhammad tegas melarang perbuatan tersebut, sembari membela Nuaiman dan menuturkan kalau Nuaiman adalah salah satu sahabat yang ikut dalam peristiwa Perang Badar. Ia juga merupakan salah seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nuaiman adalah seseorang yang sering sekali mendapatkan hukuman dari Nabi Muhammad karena seringnya melakukan maksiat. Sampai kemudian ada seseorang laki-laki yang mencaci dan menghujat Nuaiman. Rasulullah pun bersabda, "Janganlah kalian semua melaknatnya, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya, sedangkan maksiat yang ia lakukan tidaklah mengeluarkannya dari besarnya rasa cinta, meskipun membuatnya tidak sempurna." Begitulah seharusnya sikap seorang yang bijak dalam menyikapi keberagaman masyarakat yang mereka hadapi. Telah jelas ajaran baginda Nabi dalam menghadapi seorang yang nakal seperti Nuaiman. Secara tegas beliau melarang siapapun yang menghujat Nuaiman, karena meski bagaimanapun setiap orang pastinya memiliki kekurangan juga kelebihan masing-masing. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah sahabat Nabi Nuaiman dengan seorang kakek yang buta. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.